Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triadi Prabowo, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 1107620087, kelas A, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi untuk melengkapi tugas akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Dr. Andayenina Akmal M. Hum. Judul yang akan saya bahas pada video kali ini tentang kemampuan dasar yang perlu diajarkan anak sejak dini. Anak memiliki minat dan bakat sendiri untuk mencapai kesuksesan. Namun, kesuksesan itu tidak bisa dicapai jika anak tidak memiliki kemampuan dasar. Seiring dengan dunia yang terus berubah dari waktu ke waktu, orang tua juga perlu mempersiapkan anak untuk beradaptasi di kemudian hari. Maka dari itu, orang tua perlu membekali dengan kemampuan dasar anak yang akan berguna untuk mereka di masa depan sejak dini. Dengan begitu, anak-anak akan siap untuk menerima semua tantangan baru yang akan mereka temui ketika beranjak besar nanti. Untuk itu, kita sebagai orang tua dapat mengajarkan keterampilan anak dari hal dasar terlebih dahulu. Misalnya dengan mengajarkan hal-hal kecil yang dapat dilakukan oleh anak di rumah. Anak juga akan belajar memahami dan mengerti bahwa melakukan tugas-tugas di rumah ini tidak hanya kewajiban orang dewasa saja, namun kewajiban setiap individu yang hidup baik sendiri maupun bersama. Apa saja sih keterampilan tersebut? Check it out! Hal pertama yang penting untuk diajarkan pada anak adalah bersosialisasi dengan lingkungannya. Keterampilan yang satu ini merupakan hal dasar penting sebagai makhluk sosial. Selain itu, bersosialisasi dengan baik dapat membantu untuk mencapai kesuksesan pada anak di masa depan. Ketika anak diajarkan bersosialisasi dengan baik, maka kemampuan anak untuk bergaul juga baik. Anak akan dengan mudah beradaptasi terhadap lingkungan baru dengan baik dan cepat. Mereka juga akan memiliki pandangan positif dari pembelajaran bersosialisasi mengenali berbagai karakter manusia. Caranya, biarkanlah anak untuk bermain bersama teman sebaya dan saudaranya, yang akan melatih anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, mengenal lingkungan, dan mengekspresikan diri. Kurangi intensitas penggunaan gawai berupa handphone, tablet, atau komputer sebagai sarana hiburan. Jika perlu, masukkan anak ke taman kanak-kanak atau PAUD agar mereka dapat mengenal orang maupun lingkungan baru. Mandiri dan menjaga kebersihan. Kebiasaan bersih harus ditanamkan kepada anak demi kesehatannya. Seiring dengan bertambahnya usia anak, ia tentu harus belajar mandiri dan melakukan segalanya sendiri, termasuk menjaga kesehatan diri. Menjaga kebersihan tubuh merupakan bagian penting bagi kesehatan. Bakteri dan virus yang terdapat di mana-mana merupakan ancaman bagi kesehatan anak yang lebih rentan dibanding dengan orang dewasa. Ada berbagai metode untuk mengajarkan kemampuan dasar ini kepada anak. Caranya sangat sederhana, misalnya menuangkan air ke gelasnya sendiri dan menutup laci setelah dipakai. Hal yang terpenting saat mengajarkan anak agar mandiri adalah tahanlah diri Anda untuk membantunya dalam segala hal. Percayalah padanya dan katakan kalau mereka bisa melakukannya sendiri. Jadi, anak akan berusaha mencari cara menyelesaikan masalahnya. Jangan lupa apresiasi saat ia berhasil mandiri. Misalnya dengan kalimat, "Wah, kamu sudah membantu ibu merapikan meja makan. Terima kasih ya." Jujur. Berkata yang sebenarnya dan bertindak benar adalah refleksi utama dari kejujuran. Manusia memerlukan rasa percaya kepada manusia lain agar harmoni bisa terwujud dalam kehidupan sosial. Kejujuran merupakan tumpuan dari rasa percaya ini. Sikap dan rasa percaya perlu ditumbuhkan pada anak-anak sejak dini dalam pengasuhan. Dengan tumbuhnya rasa percaya, maka jujur pun bisa berkembang dalam sikap hidupnya. Cara paling efektif agar anak jujur ialah jangan memulai berbohong kepadanya atau kepada siapapun di depannya. Kalimat seperti "jangan bilang-bilang mama kalau kita makan es krim ya" sebaiknya dihindari. Kalau anak ketahuan berbohong, jangan bereaksi berlebih karena ia akan takut pada Anda dan justru bisa berbohong di belakang Anda. Bantu ia berkata jujur, misalnya dengan kalimat "Mama janji nggak akan marah." Tapi coba kamu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat ia berkata jujur, jangan lupa berikan apresiasi karena kejujurannya tersebut.
Berpendapat, anak adalah pemilik hak yang wajib dihormati oleh pemangku kewajiban, yaitu orang tua, guru, orang dewasa lainnya, serta institusi masyarakat dan pemerintah. Hak anak sebagai basis dalam konsep pendidikan merupakan keniscayaan agar anak didik dapat tumbuh berkembang secara humanis sejalan dengan perkembangan kejiwaannya. Ajarkan anak untuk berpendapat. Anak juga perlu memukakan pendapatnya sendiri karena ia akan merasa dihargai. Hal ini juga bisa membangun rasa percaya diri pada anak. Yang harus diajarkan kepada anak cukup mudah dan sederhana. Misalnya, tanyakan pendapatnya mengenai baju apa yang ingin ia pakai, film atau buku yang baru Anda lihat bersamanya, atau menu apa yang ia ingin makan hari ini. Mengelola uang. Tidak kalah penting dengan yang lain, kemampuan ini juga sangat diperlukan, sebab ia harus mengerti bahwa barang atau mainan yang ia beli menggunakan uang dan tidak boleh dihabiskan begitu saja. Anda bisa memberikan teladan dengan menabung dan membeli yang dibutuhkan saja sesuai budgetnya. Contohnya, berikan ia uang lalu bilang padanya, "Ini namanya uang kertas, adik. Nilainya Rp2.000, kira-kira bisa beli apa dengan uang Rp2.000 ini ya?" Lalu ajak anak ke warung untuk membeli apa yang ia mau. Bilang pada anak, ia boleh membeli apa yang dia butuhkan dengan Rp2.000 ini. Biarkan anak berpikir barang apa yang ia ingin memang beli dengan uang segitu. Ini membantu untuk anak-anak bisa mengingatnya, untuk menghitung pengeluaran pribadinya. Ajarkan ia untuk menabung dari sisa uang saku jika mereka ingin membeli sesuatu di esok harinya. Empati terhadap orang lain. Empati bukanlah suatu hal yang bisa muncul dengan sendirinya sejak kita lahir. Sebaiknya, rasa ini akan muncul jika dipupuk sejak dini oleh orang tua atau lingkungan sekitar. Berikan contoh yang baik. Anak adalah peniru yang ulung. Segala hal baik dan buruk yang ia tunjukkan tak terlepas dari caranya meniru perilaku orang tua atau orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan rasa empati anak, pastikan orang tua juga memberikan contoh yang baik. Tunjukkan padanya menjadi orang yang sopan, bersikap baik, dan penuh kasih terhadap semua makhluk hidup. Dengan membantu anggota keluarga, teman, tetangga, bahkan orang lain yang mengalami kesulitan. Dengan begitu, anak akan tumbuh dengan memiliki rasa empati kepada sesama. Masih banyak lagi hal-hal dasar yang harus diajarkan kepada anak agar ia cerdas emosi dan perilaku. Peran orang tua dalam memberikan teladan dan bimbingan sangat penting agar anak tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Mungkin cukup sekian video pada kali ini. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Nantikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.